Baik, insya Allah selama 1 jam, 1,5 jam ke depan kita akan sama-sama belajar, ya. Melanjutkan pembahasan kita masih menuntaskan surah Al-Lail. Kalau surah Al-Lail sudah selesai, insya Allah kita akan masuk ke surah Al-Fatihah. Nah, di sini huruf berharokat fathahnya berjumpa dengan alif, ya. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini dan dia berjumpa dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang dua harokat, teman-teman sekalian, ya. Atau ada yang bilang 1 alif, boleh. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad. Mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli, boleh, sama saja. Ya, mad tabi'i atau mad asli sama saja. Ya. Nah, selanjutnya, teman-teman, ya, mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif saja. Kita kenalan, ya. Ada apa aja keluarga mad tabi'i, teman-teman sekalian? Oke. Yang pertama, ada dhammah, yang kedua ada kasroh. Dhammah bertegur sapa dengan wawu sukun, kasroh bertegur sapa dengan ya sukun. Ya, oke. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, fathah berjumpa dengan alif. Yang kedua, dhammah berjumpa dengan wawu sukun. Yang ketiga, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Itulah matobi'i, semua kadar panjangnya dibaca 2 harokat. Sekarang faktanya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui, sedikit-sedikit kita akan temukan hukum tajwid ini, adalah hukum tajwid matobi'i. Ya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah matobi'i. Ya, maka ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid matobi'i, pastikan kadar 2 harokatnya tidak kesana kemari. Kadang-kadang kepanjangan, gitu ya. Kadang-kadang kependekan. Nah, saya yakin kalau matobi'i teman-teman belum konsisten, ngaji teman-teman pasti kurang rapih dan tidak teratur. Contoh bacanya ntar ditungguin, ya. Di sini kita gak langsung ke contoh-contoh ayat, nggak langsung dibaca, nggak, ya, gitu. Oke, perhatikan, lanjut. Nah, jadi, ya, pastikan ketika teman-teman mendapati, ya, atau ketika ngaji, ya, pastikan kadar 2 harokat matobi'i teman-teman, 2 harokatnya pas. Jangan kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, kadang-kadang kelamaan. Ya, oke. Nah, bagaimana caranya agar 2 harokat kita konsisten? Ya, bagaimana cara 2 harokat matobi'i kita tidak kepanjangan dan kependekan dan konsisten? Caranya teman-teman tinggal ayunkan saja, ya. Oke. Dengan nadanya mau fales kek, mau nadanya merdu kek, yang penting teman-teman ayunkan matobi'i teman-teman sekalian. Ya, contoh. Nala, ayun la, ayun na, wa inna la nala, ayun la, wa inna la ayun la, nala, ayun. Ya, kalau nadanya fals, lempeng-lempeng aja fals nadanya gitu ya, gak masalah. Yang penting, yang terpenting itu kadar 2 harokat ini dulu yang terjaga. Masalah merdu atau tidak terakhir, itu sunnah. Ya, contoh, wa inna lana la, wa inna lana la. Boleh nggak? Boleh. Bacaannya betul nggak? Betul. 2 harokatnya betul. Baru disempurnakan di akhir, ya, dengan kaidah makomat langgam nagom. Wa inna lana na 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 la. Nah, itu baru disempurnakan di akhir pakai nada. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi diayunkan. Wa inna lana la. Nah, gitu ya. Nah, Bang, apakah matobi'i ini harus selalu diayunkan? Tidak. Diayunkan itu hanya untuk tips dan trik biar kadar 2 harokat teman-teman terjaga, nggak kepanjangan kelamaan, nggak kependekan kecepatan. Contoh kalau kita nggak lafalkan dengan diayunkan, contoh perhatikan naknya. Wa inna lana la. Boleh. Asalkan teman-teman udah ngeh kadar 2 harokatnya segimana. Kalau belum ngeh, ayunkan saja.
Wa inna lana la. Oke, paham sampai sini? Lanjut lagi. Ya, gitu ya. Jadi diayunkan. Maaf, silakan difoto dulu kalau teman-teman ngerasa ini penting. Boleh difoto dulu, boleh di screenshot dulu ya. Masya Allah. Jangan lupa dibantu tap-tap layar dan share-nya ya. Semoga jadi pahala jariah buat kita bareng-bareng. Bismillah. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Wa inna lana la. Huruf lam sudah kita bahas tadi ya. Saya izin ingatkan sedikit secara singkat. Ini lam jangan sampai dilafalkan betul-betul sama seperti huruf L pada abjad alfabet. Saya ulang lagi sedikit ya. Oke, kalau huruf L alfabet biasanya yang disentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah seperti ini. Perhatikan ini huruf L. Allah, 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 Allah itu L. Kalau huruf lam, perhatikan baik-baik. Allah, Allah. Dia kalau huruf L itu, ya, gitu. Suara Ustadz kurang nyaring. Kurang nyaring, ini sudah nyaring banget kayaknya deh teman-teman. Kurang nyaring, baik kita naikkan lagi ya, coba ya. Nah, gitu ya. Allah, Allah, Allah. Jadi bedakan antara lam dengan L. Kalau L yang disentuhkan hanya bagian ujung akhir lidah saja. Allah, Allah, Allah. Tapi kalau huruf lam sudah cukup ya. Kalau huruf lam dia tepi lidah bagian depan yang kanan dan yang kiri, keduanya nih menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit, maka bentuknya si lidahnya lebih penuh nempelnya. Allah, Allah, Allah. Beda Allah, bedakan dengan L. Allah, Allah. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Yuk kita lanjutkan kembali. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Baik, sudah nyaring ya? Ya, mungkin tadi yang bilang kurang nyaring Bunda Norma, volumenya memang kurang dinaikin. Yuk, lanjut. Wa inna lana la bukan la gitu ya. Oke. Nah, lamnya vokalnya vokal A ya. Karena fathah ya, vokalnya A. Kalau vokalnya A bukan O berarti huruf tipis. Ya, setiap teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, vokalnya bukan A, vokalnya bukan O, tapi A seperti ini, maka dilafalkan dengan cara BMSS ya, buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan vokal A-nya sambil senyum karena vokal A itu adalah huruf tipis, biar kadar tipisnya terjaga. Ya, oke, maka ketika kita lafalkan la, bukan la, la, ini nggak tipis ini. Makanya senyumin sedikit. Bedakan antara la dengan la. Terdengar dari bunyi vokalnya pun beda antara la dengan la. Ya, lanjut. Sip, kita lanjutkan kembali. Wa inna lana ya, perhatikan teman-teman. Di sini kita ketemu lagi sama huruf lam. Ya. Tapi lamnya dalam kondisi apa nih? Kalau teman-teman mendapati ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya. Sering dibahasakan dalam bahasa kita dengan tanda mati. Boleh nggak kita sebut dengan lam mati? Enggak, boleh ya. Gitu. Tapi arti diam itu apa? Arti sukun itu apa? Arti sukun itu adalah diam. Diam. Nah, kenapa? Karena ketika kita melafalkan huruf-huruf dalam kondisi sukun, rahang kita diam. Contohnya, misalnya kita melafalkan huruf lam sukun. Lam sukun kan dilafalkannya begini. Rahang kita diam kan? Nah, ini huruf lam. Ini sukun, diam rahangnya. Contoh misalnya, huruf berikutnya huruf sin sukun. Sin sukun, sin mati. Itu diam kan rahangnya? Diam. Nah, berbeda ketika dia berharokat. Huruf-huruf yang berharokat itu bergerak, bukan diam. Kalau hurufnya berharokat, dia bergerak. Bergerak apanya? Rahangnya. Contoh huruf lam berharokat. La, li, lu, al, il, ul, la, li, lu. Bergerak rahangnya. Atau huruf sin berharokat. Sa, si,
bergerak rahangnya. Nah, itu harokat. Nah, sekarang lamnya di sini dalam kondisi diam, berarti dalam kondisi sukun. Ya, maka lamnya nggak kita baca ya lala, lali, lalu, tapi lal. Nah, dibaca dengan konsonan al saja, tidak ada bunyi vokalnya. Kalau di ujungnya ada bunyi vokal berarti itu namanya harokat, bergerak dia, ya. Oke, lanjutkan kembali teman-teman. Nah, perhatikan, lamnya dalam kondisi sukun. Ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam dalam kondisi sukun. Apa itu? Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, banyak orang melafalkan lam sukun dilafalkan dengan cara apa? Teman-teman sekalian, banyak orang melafalkan lam sukun dilafalkan dengan cara apa? Dilafalkan dengan cara memantulkannya. Dan ini kalau terjadi maka ini adalah suatu hal yang keliru. Keliru. Kenapa? Karena huruf lam nggak punya sifat memantul. Huruf-huruf yang punya sifat memantul itu hanya ada 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, kof. Yang sering kita kenal dengan apa? Baju di toko. Apa? Baju di toko, teman-teman sekalian. Apa? Baju di toko, bukan baju di mall. Maka lam nggak termasuk karena bajunya bukan di mall, tapi bajunya di toko, ya. Oke, maka lam jangan sampai dipantulkan. Bang, taunya lam sukun itu memantul, indikasinya apa? Di ujung pelafalan ada bunyi vokal yang keluar, yaitu bunyi vokal EU. EU, kalau di Sunda itu dibacanya e. Jadi begini. Wa inna lana lal akhi lana lal a. Nah, siapa yang masih baca lam sukun dalam kondisi sukun itu dibaca memantul seperti itu, ya. Itu nggak boleh, ya. Saya contohkan lagi nih pelafalannya. Perhatikan. Kenapa ketika lam dalam kondisi sukun banyak orang melafalkan lam itu memantul? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Nih kita bahas ya. Kenapa lam sukun? Kenapa ketika lam dalam kondisi sukun bunyinya itu suka ada seperti memantul? Karena lidah kita, makhraj lam kita keburu turun duluan, sedangkan huruf setelah lam sukunnya kita nggak langsung cekatan lafalkan. Contoh, perhatikan. Perhatikan lam sukunnya. Wa inna lana turun lidahnya le, sedangkan huruf berikutnya nggak kita langsung cekatan lafalkan. Jadi kalau nggak pengen mantul, ketika melafalkan lam sukunnya huruf lamnya turun, makhrajnya lidahnya, ya, langsung lafalkan di saat yang bersamaan huruf berikutnya. Wa inna lana tuh turun a-nya keluar, jangan sampai wa inna lana oke. Kalau dia L-nya turun duluan, alhasil pasti ada bunyi seperti memantul. Keliru, teman-teman sekalian. Ya, harusnya jangan turun duluan lidahnya. Turun lidah makhraj lamnya, tapi huruf berikutnya teman-teman di saat yang sama lafalkan bersamaan. Contoh, perhatikan. Wa inna lana bukan tapi lal nah, gitu ya. Bisa difahami ilustrasinya sampai sini? Kita bahas pelan-pelan, per huruf, per harokat, sedikit-sedikit. Contohkan, sabar dalam belajar, dengarkan dulu konsep pelafalannya, baru kita lafalkan. Ya. Oke, lanjut lagi. Teman-teman yang ngerasa ada manfaat, terima kasih yang sudah tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Layar teman-teman ada tanda panah. Barakallahu fikum. Lanjut, teman-teman sekalian ya.
Kok nggak ada suaranya? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Gak kepencet tombol mute-nya. Lanjut, 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 lanjut. Oke, selanjutnya, kesalahan berikutnya dari huruf lam dalam kondisi sukun, itu banyak orang melafalkannya dengan terputus suaranya atau terjeda suaranya. Contohnya begini, begini, perhatikan. Wa inna lana lal akhirata. Paham nggak? Paham nggak? Banyak orang melafalkan huruf lam dia terputus suaranya begitu. Ngeh nggak? Ngeh nggak? Perhatikan lam sukunnya. Wa inna lana lal akhirata. Nah, jangan ya, nggak boleh terputus seperti itu. Kenapa sih lam sukun diputus-putus? Karena banyak orang menghindari kesalahan pertama tadi, memantul. Pengen nggak mantul, akhirnya mencari alternatif dengan memutus suara yang alhasil menjadi kesalahan berikutnya. Nggak boleh. Wa inna lanal maaf wa inna lanal akhirata lal akhirata itu tidak boleh. Kenapa? Karena lam punya sifat namanya adalah tawasud. Kita tulis ya. Nama sifat dari huruf lam salah satunya adalah tawasud. Apa itu Bang tawasud? Ada yang tahu tawasud itu apa? Tawasud itu wa baina rihwin wasyadidil umar. Tawasud itu suaranya dia tetap harus mengalir sedikit. Tapi ketika mengalir suaranya sedikit dari huruf lam sukun, jangan disertai dengan pantulan. Ya. Oke. Wa inna lana lal tuh L-nya jalan terus tanpa terputus. Ya. Masya Allah dulu saya sering mantul, sekarang udah enggak lagi. Kata guru gaji saya udah bagus, alhamdulillah. Ya. Oke, teman-teman sekalian, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar. Yuk kita praktekkan lagi ya. Saya praktekkan pelan-pelan. Saya izin zoom, saya contohkan. Teman-teman ikuti dari rumah ya. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wa inna lana lal wa inna lana lal akhirata wal ula. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, kalau teman-teman ngerasa ada manfaat, disupport ya dengan tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah. Share ke satu grup aja. Jadi insya Allah jadi pahala jariah. Ya, lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Ya, sudah ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai memantul dan terputus suara huruf lamnya. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman. Nah, teman-teman selanjutnya ya, saya pengen teman-teman menjawab pertanyaan saya semuanya. Ya, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ayo, nama asli dari hurufnya. Ada yang tahu? Namanya apa? Kita lihat apakah masih ada yang keliru. Nah, ternyata banyak banget ya yang jawabnya kompak tapi keliru. Tuh, ya. Nih lihat, yang jawab alif berapa banyak? Waduh, banyak banget. Mana tadi yang jawab alif? Hamzah. Yang jawab alif ada. Ini bukan alif. Ini bukan alif, teman-teman. Yuk kita bahas ya. Kalau teman-teman bilang ini alif, maka keliru, tetot. Ya, gitu. Kok bukan alif, Bang? Bukankah ini lam alif? Jangan dilihat dari bentuk saja. Ya. Oke. Alif itu, perhatikan. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat baik di atasnya ya ataupun di bawahnya. Sekali lagi, alif itu tidak mungkin memiliki harokat baik di atasnya, baik di bawahnya. Mana contoh alif? Contoh alif yang ini. Nih, ini alif. Yang warna kuning itu alif. Karena apa? Karena alif itu di atas ataupun di bawahnya tidak akan mungkin berharokat. Dan tugas alif itu hanya sebagai pemanjang pelafalan saja. Durasi bacaan saja. Dari siapa? Dari huruf apapun yang dia berharokat fathah sebelum alif. Yaitu huruf mad. Betul. Ya. Oke, kalau di sini dia bukan alif. Kenapa? Karena di sini alifnya ada fathah tegaknya. Nah, maka ini bukan enggak mungkin alif. Nah, ya.
Jadi teman-teman sekalian, huruf yang sering kali kita baca ketika ngaji A, I, U itu namanya huruf hamzah. Itu bukan huruf alif. Alif tak mungkin memiliki harokat dan alif tidak bisa dibaca sendiri kecuali di awal surah. Ya, di awal-awal surah disebut dengan fawatihus suwar. Ya, huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Tuh dibacanya kan bukan alama kan, tapi alif. Karena alif tuh bukan dibaca ayu. Dan itu pun alif dibaca alif, hanya ada di awal surah, tapi nggak semua surah. Contohnya kan Al-Baqarah ya. Alif lam mim. Alif tuh baru. Ya. Oke, paham? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau saya tanya, ini huruf apa? Nggak lagi ada yang bilang alif ya. Tapi ini adalah apa tadi? Namanya adalah hamzah ya. Namanya hamzah. Nama lengkapnya adalah hamzah qat'i atau hamzah qata'. Jelas sampai sini? Ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Siap, siap, siap. Bismillah. Lanjut. Nah. Oke. Wa inna lana lal'a. Nah, jadi ini bukan alif, tapi hamzah, sahabat sekalian. Oke, perhatikan. Hamzahnya di sini berharokat, di atasnya ada fathah tegak. Berarti kan dia dibaca dengan vokal A karena fathah. Tapi fathahnya bukan fathah miring, fathah tegak. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya adalah fathah tegak, jadi gimana Ustadz kalau di Iqra ada alif berharokat? Maka saya tidak sepakat dengan itu. Tentang alifnya itu. Karena alif tidak berharokat. Tapi mau menyebutkan alif berharokat mah enggak. Tapi kalau di sini teman-teman bilang itu alif, keliru. Hamzah namanya. Ya. Oke, sip. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Nah, perhatikan. Di sini ada fathah tegak. Kalau ada huruf hijaiyah apapun di atasnya ada fathah tegak, itu disebut dengan dibaca dengan kadar panjang keren. Berapa? 2 harokat. Betul sekali. 2 harokat atau 1 alif. Sama aja ya. Teman-teman bilang 2 harokat boleh. Teman-teman bilang kadar 1 alif boleh, sama aja. Ya. Nama hukum tajwidnya sekarang. Ah, betul ya. Tadi di sini ini 2 harokat nih. 2 harokat nih ya. 2 harokat. Tapi apa hukum tajwidnya? Coba. Masih banyak yang mengatakan bahwasannya ini mad tabi'i ya. Salah, teman-teman. Ini namanya mad badal. Mad badal. Ya. Oke. Jadi ini mad badal bukan mad tabi'i, tapi memang cara bacanya sama, 2 harokat. Tapi kalau yang saya tanyakan adalah apa hukum tajwidnya dan teman-teman mengatakan mad tabi'i, ya salah. Ya. Nama hukum tajwidnya mad badal, bukan mad badar, mad badal. Ya. Gitu. Oke. Mad badal itu apa? Simpelnya begini. Mad badal itu adalah ketika teman-teman mendapati ada hukum tajwid mad tabi'i tapi pada huruf hamzah. Itu namanya mad badal. Ya. Jadi apa? Mad badal itu bukan dilihat dari bentuk fathah tegak. Enggak. Enggak, teman-teman. Ya, contoh di sini, ada huruf lam, di atasnya ada fathah tegak. Kalau kita hanya beranggapan oh mad badal itu adalah ketika ada fathah tegak, salah. Ini bukan mad badal, ini mad tabi'i. Ya, jadi kalau mad badal itu adalah teman-teman mendapati ada hukum tajwid mad tabi'i tapi pada huruf hamzah. Ngerti nggak? Ya, teman-teman mendapati ada hukum tajwid mad tabi'i tapi pada huruf hamzah, itu mad badal. Cara bacanya sama aja. Oke? Ya, gitu. Kenapa disebut dengan mad badal? Disebut dengan mad badal itu karena fathah tegak ini sebagai pengganti dari hamzah. Setelah hamzah yang ini ada hamzah lagi sebenarnya. Tapi disembunyiin, diganti, dibadal pakai fathah tegak. Gitu. Makanya disebutnya mad badal. Ya, oke? Paham. Tapi apapun istilah hukum tajwidnya, bacalah dia 2 harokat. Walaupun persepsi teman-teman ini adalah mad tabi'i, tapi selagi bacanya betul, betul bacaannya. Tapi kalau kita sedang belajar teorinya, teman-teman bilang ini adalah mad tabi'i, salah teman-teman. Nah, begitu. Oke?
Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian. Ya, teman-teman ngerasa ada manfaat, saya minta tolong dibantu tap-tap layarnya sebanyak mungkin ya. Sudah mau 150.000 tap-tap layar, terima kasih. Di pojok kanan bawah ada tanda share tuh. Pengen nggak pahala jariah? Pengen nggak, menggiurkan nggak sih pahala jariah? Teman-teman punya grup kan, minimal grup keluarganya di share nih live-nya ya. Sip, yuk kita lanjutkan kembali biar dapat ilmu plus dapat pahala jariah di saat yang sama. Oke, selanjutnya kita dapati ini huruf apa teman-teman? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama hurufnya huruf apa? Ada yang tahu atau tidak? Ini namanya adalah huruf kho. Ya, huruf kho. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf kho? Baik, kita kenalan sama huruf kho. Bismillah, ya. Huruf kho di manakah engkau? Nah, perhatikan. Kita kenalan sama huruf kho, bagaimana cara melafalkannya. Huruf kho itu punya makhraj. Ya, seluruh huruf hijaiyah itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Makhrijul huruf makhraj. Ya. Nah, agar kita tepat melafalkan huruf, maka penting sekali kita mempelajari ya dan melafalkan sesuai dengan makhraj. Gitu ya. Baik. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, makhraj atau tempat keluar huruf kho dari mana? Dari adenal halqi. Apa itu adenal halqi? Adenal halqi itu adenahu ghainun khouha. Tenggorokan paling atas atau sering kita sebut dengan ujung tenggorokan. Bang, enggak kebayang Bang di mana huruf kho nih? Ilustrasi gambarnya. Lihat area yang berwarna ungu. Ini pangkal tenggorokan. Ini tengah tenggorokan dan ini ujung tenggorokan kita. Ya. Nah, di sini huruf kho dilafalkan. Oke. Nah, yuk dirasakan bareng-bareng. Jadi, ada pangkal tenggorokan di sini ya, ada pangkal tenggorokan, ada tengah tenggorokan, ada ujung tenggorokan. Nah, kho di sini adenal halqi. Kho, 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 khi, khu, ah, kho, khi, khu, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu huruf kho. Ya, dia akan mengeluarkan aliran nafas yang seperti mendengkur. Bukan betul-betul ngorok, bukan. Seperti ala-ala ngorok. Walaupun bukannya kho, enggak gitu juga. Kho, khi, khu, nah begitu. Jadi dia enggak betul-betul plek ketiplek ngorok gitu ya, tapi seperti ngorok iya. Oke, nah jadi kenapa huruf kho ini ada ngoroknya? Karena dia punya sifat hams. Hams itu mengalir nafas. Nah, kenapa aliran nafasnya karakteristiknya mendengkur? Karena dilafalkan dari ujung tenggorokan. Kalau misalnya huruf kho dilafalkan terlalu ke tengah, ke bawah ke sini, jadinya hak kecil, nafasnya berbisik karakternya. Ho, tuh. Ho, tuh, berbisik kan, jadinya kayak hak kecil yang di-o-kan. Ho. Kenapa? Karena kalau dia dilafalkan tumpuannya, sandarannya di tengah tenggorokan, itu tempat makhrajnya huruf h kecil. Makanya huruf h kecil kan berbisik. Ya, nafasnya karakternya berbisik. Ha, hi, hu, karena dia dilafalkan dari tengah tenggorokan. Kalau huruf kho dia naik sedikit, dia keluar nafas juga tapi karakternya udah berubah karena beda rumah, beda makhraj. Jadinya kayak kalau tepat dari ujung tenggorokan maka keluarnya seperti nafas yang ngorok. Kho, khi, hu gitu. Ya. Bedanya dengan ghoin sama, kho dan ghoin itu sama. Cuman bedanya kalau ghoin nggak pakai nafas ngorok. Oh, nggak ada ngoroknya kalau ghoin. Oh, oh, ada ngoroknya nggak? Oh, ri, nggak ada. Dia cuma ngalir suara aja. Tapi kalau kho, khi, hu, ya, oke, sip. Nah, sekarang kita lihat kho-nya di sini. Perhatikan, kho-nya di sini berharokat baris bawah, ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, saya pengen nanya dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, apa nama harokat baris bawah tersebut? Boleh komen di kolom komentar, silahkan, ya. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada harokat baris bawah seperti ini namanya harokat apa?
Keren. Pada aktif, ih senang kalau pada aktif tuh jadi interaktif. Senang semuanya belajar bareng-barang, saling support. Senang teman-teman aktif. Masya Allah. Namanya harokat apa nih? Lihat tuh, banyak yang komen tuh. Harokat apa? Harokat, harokat kasroh. Betul ya. Namanya adalah harokat kasroh. Ya, Masya Allah. Ya, Allahu Akbar. Sip, saya izin tulis jawaban teman-teman ya. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah alias kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Maka huruf kho-nya di sini ya, dia dibaca khi pasti. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Ya. Oke. Nah, teman-teman, saya pengen nanya, huruf kho itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Coba ya. Huruf kho itu huruf yang tebal atau huruf yang tipis? Huruf yang mufakhomah atau huruf yang murokokoh? Coba. Kho, huruf yang tebal ya. Buktinya apa? Huruf kho ketika berharokat baris atas vokalnya O, vokalnya A. Kha atau kho. Gitu aja cara simpelnya untuk basic. Huruf kho itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal. Cara ngeceknya bagaimana? Cara ngeceknya, teman-teman sekalian, ketika fathah vokalnya A atau O. Kalau dia vokalnya O, berarti dia huruf yang tebal. Karena kalau dia huruf tipis, vokalnya A ketika fathah. Ya. Oke, sip. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Sip. Nah, jadi kho ini huruf yang tebal. Pertanyaannya, apakah kho ketika berharokat kasroh dibaca tebal juga? Nah, jawab jujur di kolom komentar ya. Apakah huruf kho ketika berharokat kasroh tetap dibaca tebal? Jawabannya tetap. Tetap dibaca tebal. Tapi ya, intensitas atau kadarnya menurun. Menurun. Ya. Kadar tebalnya menipis. Menipis tapi tidak tipis. Tetap dibaca tebal tapi kadarnya menipis. Kalau dibaca tipis kan ini khi enggak. Tetap khi. Tapi enggak sampai terlalu tebal. Khi. Nah, enggak gitu. Beda halnya dengan huruf tebal yang lain. Kalau huruf tebal yang lain, contohnya huruf slod, bod, to, dan dho, ketika berharokat apapun, mereka selalu dibaca tebal, tidak pandang bulu, tidak pandang harokat. Contohnya huruf slod ketika kasroh, sli, to berharokat kasroh, poi. Kenapa ada bunyi li? Karena pangkal lidahnya, karena hurufnya tetap dibaca tebal. Oke, paham sampai sini ya? Kita bahas pelan-pelan ya. Saya dampingi teman-teman sedikit-sedikit ya. Saya contohkan, asal sabar belajarnya. Ya, kita nggak sedang lari maraton ya. Kita nggak sedang lagi lomba balap lari ya. Yang kita kejar bukan cepat bisa, yang udah belajar aja. Masalah cepat dan lambat biarkan Allah yang mengatur. Kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, beres, selesai. Ya, gitu. Lanjut. Nah, jadi huruf kho ketika kasroh itu dibaca menipis ketebalannya. Khi. Tapi nggak sampai nggak betul-betul tipis. Ya, baik. Nah, nih perhatikan ya. Mana ya? Nah, tuh perhatikan. Huruf kho berharokat fathah dibaca tebal. Huruf kho berharokat dhammah dibaca tebal. Huruf kho berharokat kasroh ini salah ya. Ini saya buat dulu salah. Bukan tipis tapi menipis ketebalannya. Tidak jadi tipis. Khilfah enggak khil enggak jadi tebal banget. Nah, gitu ya. Ketebalannya menipis. Ini saya salah. Ini malah tipis ya. Ketebalannya menipis bukan tipis. Oke. Sampai sini paham atau tidak teman-teman sekalian? Kita lanjutkan atau tidak? Kalau teman-teman pengen lanjut, saya pengen lihat semangat teman-teman ya. Komen di kolom komentar. Kalau pengen lanjut, komen lanjut di kolom komentar. Ya. Oke, kita lihat apakah teman-teman masih semangat atau tidak. Lanjut atau tidak? Ya. Lanjut atau enggak? Oke, coba. Nah. Lanjut? Lanjut. Baik, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Perhatikan teman-teman. Selanjutnya bahasanya menarik soalnya nih. Teman-teman, ya, ini huruf apa? Nih, yang saya blok dengan warna hijau, ini nama asli hurufnya huruf apa? Ya, nama hurufnya adalah huruf
ya, huruf ro. Ya, nama aslinya adalah huruf ro, ya, huruf ro. Oke. Nah, huruf ro ini saya pengen nanya, ya. Kalau teman-teman masih semangat, perhatikan. Huruf ro ini, ya, kita akan bahas. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf ro ini dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita? Boleh komen, ya. Nah, kalau siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf ro ini dilafalkan betul-betul dari ujung lidah kita? Boleh komen, siapapun. Nah, jujur, jujur kalau masih komen masih, ya. Nah, kalau bukan dari mana dong? Nah, yang masih silahkan katakan masih. Kalau bukan dari mana? Coba, kalau huruf ro ini bukan dilafalkan dari ujung lidah dari mana? Dari mana coba? Yang udah sering ikut live di sini. Halo, dari mana? Huruf ro dilafalkan kalau bukan dari ujung lidah. Ayo, mana ini gak ada yang jawab? Ya, bukan tapi gak tahu dari mana. Ya. Oke, perhatikan. Jadi huruf ro itu bukan betul-betul dilafalkan betul-betul ya, bukan betul-betul dari ujung lidahnya banget. Ya. Oke. Tapi huruf ro itu pangkal lidah bukan, tapi dari punggung lidah. Ya, punggung lidah kita. Jadi sebenarnya punggung lidah ini masih bagian dari ujung lidah. Sebenarnya masih bagian dari ujung lidah. Ya, tapi saya khawatir kalau teman-teman bilang ujung lidah itu yang disentuhkan betul-betul ujungnya banget. Nah, huruf ro itu yang disentuhkan bukan bukan betul-betul ujungnya banget. Nih bukan ininya banget nih. Nah, bukan ujungnya banget. Bukan ujungnya banget yang disentuhkan. Tapi punggung lidahnya. Jadi ini kita ibaratkan lidah kita ya. Nah, ro itu yang dilafalkan bukan ujung lidahnya banget, tapi punggung lidahnya di sini. Nah, di sini. Maka ketika kita sentuhkan ke langit-langit, itu ceritanya nih yang jadi tengah ujung lidah ya, ujung lidahnya banget nih. Dia nggak naik, nggak nempel ke atas, tapi gini. Nah, bentuknya dari depan seperti V tuh. Karena yang nempel hanya bagian punggung lidahnya saja. Ya, contohnya seperti ini. Perhatikan. Ru, maaf. Ru, 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 aru. Kelihatan nggak? Jadi si ujung lidah tuh dia ujung lidahnya malah menungkik ke bawah seperti ini. Karena apa? Karena yang memang disentuhkan adalah punggung lidahnya yang ini, bukan ininya, bukan ujung lidahnya banget. Coba ya, nih, ru, ru, aru, aru, ru, ru, ru. Nah, kelihatan nggak, teman-teman sekalian? Lidahnya tidak bisa ditekuk, nggak apa-apa dilatih ya. Saya juga huruf ro itu perlu waktu. Nggak pada saat belajar gini ya sama syekh saya gitu ya, sama ustadz saya gitu. Belajar liatin langsung oh bisa ro langsung bisa, oh enggak, ada prosesnya, dinikmati ya. Semuanya pahala. Teman-teman salah dalam belajar nggak dosa, teman-teman salah dan nggak mau belajar dosa. Wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu malam yujawidul Qur'an asimu. Ya, sip, oke. Ya, kita lanjutkan. Wa inna lana lal akhiru. Nah, jadi bukan betul-betul di ujung lidahnya banget, tapi dari punggung lidah. Sampai sini paham dulu atau tidak? Ya. Berapa lama kira-kira belajar tajwid Bang Ustadz? Saya dari 2017. Dari nol banget. 2017 saya belajar mulai baca Quran yang basic-basicnya pun saya tidak tahu. Makanya saya sampai dengan hari ini nggak punya pemikiran diamanahi sebagai pengajar baca Quran, enggak. Tapi Allah kasih jalan sehingga kita dikasih lingkungan-lingkungan yang bisa mengistiqomahkan kita dengan Quran dan itu nikmat, maka jadilah sampai dengan hari ini. Semua atas izin Allah. Ya, dari 2017, akhir 2017. Baru mulai ngaji. Jadi nggak ada kata terlambat. Bang, saya udah 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 juta tahun. Nggak ada kata terlambat. Ini bagaimana kita sekarang itu bagaimana perihal kita hari ini dan ke depan. Yang lalu-lalu sudah biarkan berlalu, jadi pelajaran cukup. Ya. Lagi. Oke. Ru, ru. Perhatikan lagi huruf ro nih. Ru, 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 aru, aru. Teman-teman sekalian. Ya, semua ada prosesnya. Bahkan hari ini, ya teman-teman sekalian,
Ya, saya bahkan sedang membuat buku tahsin saya sendiri. Buku namanya buku Seru Hijaiyah yang di dalamnya ada fitur scan barcode video ilustrasi 3D animasi makhraj. Jadi nanti buku tahsin saya insya Allah bukan hanya ada ilustrasi gambar, tapi video 3D animasi makhraj per huruf. Ya, nah gitu ya. Gitu. Jadi nih saya coba perlihatkan deh ya, saya coba perlihatkan. Oke, lanjut lagi. Semangat makanya ya. Kita punya banyak hal yang kita ikhtiarkan buat teman-teman. Asalkan sabar nungguin sampai akhir. Lanjut. Ya. Oh iya, belum takbir. Takbir dulu teman-teman. Takbir, gaungkan takbir bareng-bareng di kolom komentar sekarang juga. Karena semua yang baik izin Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz videonya yang mana? Soalnya saya udah beli bukunya belum. Itu mah buku beda lagi. Ini malah belum dicetak bukunya, ya. Gitu. Oke, lanjut. Wa inna lana lal akhirah. Nah, gitu ya. Jadi huruf ro sudah paham sampai sini huruf ro dulu, teman-teman? Jelas sampai sini huruf ro? Halo, assalamualaikum. Jelas sampai sini? Jelas atau tidak? Sebentar ya, sebentar ya. Jelas atau enggak, teman-teman? Jelas ya? Baik. Wa inna lana lal akhirah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Masya Allah, sebentar ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Salah satu kesalahan berikutnya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita, terima kasih Kak Bunda Aan Al-Fatih ya, giftnya barakallahu fikum. Ya, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah huruf ro dilafalkan dengan getaran yang berlebihan, ya, getaran yang banyak atau ya getaran yang banyak. Contohnya seperti ini, ya. Lana lal akhirata akhirata rota. Nah, huruf ro tak boleh kita lafalkan macam itu, teman-teman sekalian. Ya. Huruf ro getarannya nggak boleh kita lafalkan seperti yang tadi saya contohkan, teman-teman. Kenapa? Karena huruf ro itu punya sifat huruf. Apa sifatnya? Nama sifatnya adalah, yuk kita cek ya, huruf ro. Nih, huruf ro itu nanti punya sifat. Nah, sifatnya apa? Salah satunya namanya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu apa, Bang? Takrir itu bergetar, tapi bukan getaran yang seperti huruf R. Kalau getaran huruf R kan banyak memang. Rumah sakit, ular melingkar-lingkar di atas pagar, itu R. Tapi kalau huruf ro tak boleh seperti itu. Huruf ro itu dia getarannya sedikit, ya. Sedikit tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Contoh, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Tuh gitu, ya. Nah, banyak orang yang karena udah tahu huruf ro punya sifat takrir, tak boleh getarannya berlebihan, banyak orang melafalkannya justru hilang getaran dari huruf ro-nya. Contohnya bagaimana? Perhatikan. Rory ruber, Rory ruber. Enggak gitu. Ya, dia sedikit tapi tetap tegas, lugas dan jelas. Ro, ri, ru, ber, jelas. Jangan juga tapi terlampau berlebihan. Ro, ri, ru, ber. Jadi justru mohon maaf untuk teman-teman yang cadel, itu sebenarnya lebih mudah melafalkan huruf ro. Kenapa? Karena huruf ro tidak menuntut banyak getaran. Karena memang sifatnya takrir. Gitu. Oke, takrir. Bergetar tapi tak terlampau berlebihan. Bergetar tapi sedikit-sedikit saja. Bergetar tapi nggak banyak-banyak. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa difahami? Baik, kita lanjutkan kembali, teman-teman sahabat sekalian. Ya, koju satu lagi. Ya, nih. Nah ya, jadi sekali lagi jangan sampai kita lafalkan huruf ro dengan getaran yang berlebihan, karena dia punya sifat warro wabitakririn ju'il. Takrir. Bergetar tapi sedikit saja. Ya, Allahu Akbar. Lanjut lagi. Jadi kalau kita contohkan, perhatikan pelan-pelan. Ini contoh bacaan yang salah. Getarannya terlampau banyak. Perhatikan huruf ro-nya. Wa inna lana lal akhirata. Itu keliru. Bacaan yang insya Allah lebih tepat.
Wa inna lana lal akhirata. Itu lebih tepat. Ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, kita lanjutkan lagi atau tidak ini? Masih semangat atau enggak? Kalau masih semangat, ramaikan kolom komentar. Kalau masih mau lanjut, silahkan komen lanjut. Silahkan ya. Saya pengen lihat teman-teman masih aktif atau tidak. Kalau aktif, lanjut lagi. Kita gas lagi, bismillah ya. Yo, saya lihat pantau chat teman-teman. Lanjut, lanjut, lanjut. Kita lihat lanjutnya berapa banyak nih di sini? Sampai 100 enggak yang bilang yang komen lanjut di sini? Kita lihat ya. Lanjut sampai 100. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Yang belum tap-tap layar, yang belum share satu grup saja ke grup teman-teman. Share dulu di pojok kanan bawah ada tanda panah. Minimal share ke satu grup. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya. Oke? Share ke satu grup saja. Gak usah ke semua grup, satu grup saja. Ya, gitu biar teman-teman menanam benih saham investasi akhirat teman-teman. Yuk, lanjut ya. Bismillah. Oke. Wa inna lana lal akhirata. Sip. Saya lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, selanjutnya huruf ro di sini perhatikan. Dia berharokat baris apa nih? Berharokat baris atas. Teman-teman, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas atau sering kita sebut harokat fathah, maka basicnya dulu. Basicnya dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U, teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, basicnya dia dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Keren, dia dibaca dengan vokal A. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaannya, kenapa huruf ro ketika berharokat fathah dibacanya bukan ra? Kenapa kita bacanya nggak gini? Wa inna lana lal akhirata. Kenapa kita baca malah akhirata? Kenapa malah dengan vokal O? Bukankah fathah itu basicnya A? Karena huruf ro ketika fathah harus dibaca tebal alias mufakhomah. Ya, ingat nggak tadi di awal kita bahas fathah? Kalau fathah keluarnya vokal A itu huruf tipis. Kalau fathah vokalnya O itu huruf tebal. Ingat atau enggak teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Ya, nah kenapa huruf ro di sini nggak kita lafalkan dengan vokal A? Wa inna lana lal akhirata. Kenapa? Karena huruf ro itu adalah huruf yang harus dibaca tebal ketika dia berharokat fathah. Maka dia condong akan terdengar seperti vokal O. Wa inna lana lal akhirata. Ya, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan ya teman-teman sekalian ya. Baik. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung live ini pagi ini ya, teman-teman biar langkah awal paling simpel biar teman-teman gak kehilangan jejak akun ini dan bisa mengikuti live kita setiap hari minimal satu, teman-teman klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas. Di sini ada klik tombol ikuti warna merah nih ya. Nah, silakan diklik yang belum diklik tombol ikutinya. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Nah, oke, jadi kita udah paham ya. Oh, kenapa ro-nya ketika fathah nggak dibaca dengan vokal A? Karena huruf ro ketika fathah tidak dibaca tipis. Kalau vokal A dia dibaca tipis. Ya, tapi ro itu harus dibaca tebal ketika berharokat fathah. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah bunyi tebal vokal O-nya ini kita lafalkan dengan cara memonyongkan mulut atau MM atau membulatkan mulut? Apakah bunyi vokal O tebal di sini kita lafalkan dengan cara MM, maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, manyun mulutnya? Apakah dengan cara seperti ini? Wa inna lana lal akhiro, akhiro, akhiro. Nah, oke, apakah apakah dilafalkan dengan cara seperti itu? Ternyata tidak. Ya, ingat. Kita lihat lagi. Harokatnya harokat apa? Oh, harokatnya adalah harokat fathah. Nah, sempurnanya harokat fathah bukan dengan cara monyong mulut. Mulut kita tidak perlu monyong-monyong, sahabat. Kenapa monyong-monyong, sahabat sekalian? Ya, enggak. Bukan. Bukan.
Nah, penting kita belajar itmamul harokat, sempurna harokat itu seperti apa? Nih cek, harokatnya harokat baris atas. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah atau baris atas? Dilafalkan dengan cara BM. Ingat nggak? Ingat nggak teman-teman? Ingat nggak? Setiap harokat itu punya itmamul harokatnya masing-masing. Nggak asal. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Biar ngaji kita artikulasinya jelas. Nah, itmamul harokat fathah mau dia vokal A mau vokal O, nggak ada yang MM, nggak ada yang monyong mulut. Fathah itu dilafalkan mau vokal A mau vokal O BM. BM. BM, buka mulutnya. Tuh, jadi bukan MM, bukan monyong mulut tapi BM. Buka mulutnya. Bukan monyong. Nah, tapi kalau vokal A dia dilafalkan SS, bukan mulut sambil senyum. Tapi kalau ro kan vokalnya bukan A, bukan sambil senyum. Karena dia huruf tebal maka dia ro vokal O dilafalkan dengan cara BM bukan SS tapi TS. Buka mulut nih, vokal O TS. Buka mulut tanpa senyum. Ya. Oke. Oke, yuk kita pelan-pelan kita praktekkan ya. Buka mulut tanpa senyum. Sekarang kita praktekkan ya. Dan untuk teman-teman pastikan tidak mengejar vokal O dulu. Kalau teman-teman hasilnya pengen ngejar vokal O, pasti pengen monyong. Jangan monyong dulu. Ya, jangan nyari vokal O, cukup buka mulut tanpa senyum. Oke, kita praktekkan. Perhatikan, jangan kejar vokal O. Ra, 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 ra. Nah, kedengarannya masih vokal A kan? Katanya vokal huruf tebal itu vokalnya vokal O. Tapi ketika udah diikutin buka mulut tanpa senyum, kenapa vokalnya masih vokal A? Ra, ra. Kenapa masih condong ke vokal A? Karena ada satu sifat yang belum kita sempurnakan. Mau kita bahas atau enggak? Mau kita bahas atau tidak? Coba, saya pengen lihat respon teman-teman. Mau kita bahas atau enggak? Atau kita biar nanggung aja di sini kita udahan? Nanggung banget ya? Sip. Baik. Begini, ya. Vokal O itu dihasilkan tidak ada hubungannya dengan bibir. Vokal O itu dihasilkan karena apa? Oke, huruf-huruf yang harus dibaca tebal, dia punya sifat lazimah, punya sifat yang akan selalu menyertai kondisi tebal. Ketika dilafalkan, sifat ini pasti ada. Apa nama sifatnya? Ada yang tahu teman-teman yang sudah belajar bareng di sini, bahkan sampai ada yang udah 2 tahun lalu ketika saya mulai live TikTok, semenjak belum ramai banyak orang live ngaji, ya. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya, yuk, nama sifatnya adalah isti'la. Maaf ya, isti'la. Saya izin tulis isti'la. Nah, jadi huruf-huruf tebal itu, kenapa dia bisa menghasilkan vokal O? Itu bukan monyongin mulut, karena mulut kita harus fathah di sini, bukan mulut tanpa senyum. Nah, vokal O-nya dihasilkan itu karena isti'la. Isti'la itu adalah PLN. Aduh, apalagi tuh PLN? Pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik, teman-teman sekalian. Ya, nih, perhatikan. Tuh, huruf ro ketika dia harus dibaca tebal, dia pasti akan mengangkat bagian pangkal lidah kita. Tuh, nama sifatnya adalah isti'la. Isti'la. Nah, isti'la itu ketika dia tebal, dia pasti isti'la. Huruf apapun. Nggak ada huruf yang dibaca tebal tanpa isti'la. Nggak mungkin. Mungkin aja kalau teman-teman tidak sesuai dengan kaidah mungkin. Tapi kalau teman-teman sesuai dengan kaidah, tak ada huruf tebal yang tidak mengaktifkan sifat PLN ini. Pangkal lidah naik. Nih, pangkal lidah tuh istilah tuh ini. Ya, lidah terdalam kita mengarah ke langit-langit. Ya, bisa difahami atau enggak nih? Halo, wassalamualaikum, teman-teman. Ya, nah, pangkal lidah kita naik. Nah, karena dia pangkal lidahnya naik, maka ketika dia dilafalkan vokal A-nya akan otomatis jadi O. Otomatis, teman-teman. Otomatis, ya. Oke, kita coba praktekkan. Nih, praktekkan ya. Perhatikan dulu. Pastikan
teman-teman lafalkan mulutnya. Tak ada yang dimonyong-monyongkan. Oke, satu lagi. Jangan sampai teman-teman ada mulut yang dimonyong-monyongkan. Itu pakem pertamanya. Yang kedua, baru angkat pangkal lidahnya. Sekarang kita sandingkan dan kita bandingkan. Apa bedanya ketika dia dilafalkan hanya buka mulut tanpa senyum, tanpa mengangkat pangkal lidahnya, dan apa bedanya ketika dia buka mulut tanpa senyum, bibirnya tetap sama, nggak ada perubahan, tapi dalamnya dia diangkat pangkal lidahnya. Perhatikan baik-baik. Ya, nih saya izin zoom. Ya, kalau saya kasih isyarat 1, ini pangkal lidahnya nggak naik. Kalau saya kasih isyarat 2, pangkal lidahnya naik. Mulut kita baik kondisi 1, baik kondisi 2, tetap buka mulut tanpa senyum, tidak ada perubahan sedikit pun. Perhatikan. Ini yang satu tanpa pangkal lidah, yang kedua pangkal lidah naik. Ra, 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 ru, 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 ra, 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 ru. Nah, ada perubahan nggak? Dari bibir nggak ada, tapi dari suara beda. Yang satu condong ke vokal A, yang satu lagi condong ke vokal O. Kenapa? Karena pangkal lidahnya naik. Bedanya di dalam, luarnya nggak ada beda apa-apa. Coba sampai sini, paham atau tidak? Yang baru tahu boleh cung, 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 komen cung. Coba, ya, silakan. Siapa yang baru tahu boleh cung, angkat tangan, angkat tangan, komen cung, angkat tangan kan nggak kelihatan ya, teman-teman angkat tangan saya nggak bisa lihat. Cung, cung, cung tuh angkat tangan maksudnya cung, gitu ya. Cung, coba cung dulu. Sip. Ya, jadi ada nggak hubungannya vokal O dengan bibir? Ada nggak hubungannya huruf tebal dengan memonyongkan bibir? Nggak ada, teman-teman ya. Oke, sip. Jelas sampai sini? Yuk, ya. Sip. Tuh, jadi cukup angkat pangkal lidah saja, teman-teman sekalian. Ya, baik, teman-teman. Sip. Oke, ya. Sekarang kita baca bareng-bareng dulu ayat ke-13-nya. Coba ya, bismillah. Nanti saya contohkan pelafalannya. Siap? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sekali lagi. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Allahu Akbar. Ya, seru nggak belajar ngaji teman-teman? Seru nggak belajar ngaji? Kita bahas pelan-pelan. Kita tampilkan dengan visual dan suguhan yang paling maksimal dari apa yang kita bisa. Kita sampaikan dengan hal yang paling maksimal yang saya mampu. Ya, oke, kita contohkan pula. Kita bahas satu persatu. Kita bahas pelan-pelan. Ya, dan teman-teman bisa ikuti live ini setiap hari. Yang nggak pengen ketinggalan info dan bahkan dapat kesempatan order buku tahsin saya yang sudah ada video 3D animasi makhrajnya, ilustrasi video 3D animasi makhraj yang akan segera launching bulan ini atau bulan depan. Hanya teman-teman bisa dapatkan kalau masuk grup. Grup kita sudah ada 12 grup, isinya 900 sampai 1000 orang. Total kurang lebih ada 10 member. Dan kita hanya cetak 5000 eksemplar saja. Ya, buku tahsin saya sendiri namanya buku Seru Hijaiyah. Ada yang mau masuk grup? Boleh komen mau join dulu. Saya izin tutup dulu. Shadaqallahul azim.